Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya, siswa-siswi dari berbagai SMA di wilayah Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya berada dalam kondisi yang baik ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru pendamping yang mendampingi siswa-siswi di sekolah. Saya harap Bapak dan Ibu Guru juga semuanya berada dalam kondisi yang sehat. Baiklah, pada pagi hari ini kembali lagi bersama saya, Nur Aulia Amalia, dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris pada program Smart School, Smart, berkarakter, cerdas. Baiklah ya adik-adik semuanya, pada pertemuan sebelumnya dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris kemarin kita membahas mengenai jenis-jenis soal yang muncul pada soal literasi bahasa Inggris ya. Seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, ada dua jenis soal dalam literasi bahasa Inggris. Yang pertama, yaitu soal yang berbentuk treats ya, atau berbentuk postingan-postingan. Kemudian yang kedua, nah inilah yang mau kita pelajari pada pagi hari ini. Bentuk yang kedua, yaitu berbentuk passage. Oke adik-adik, atau berbentuk teks ya. Nah, disajikan dua teks di dalam satu bidang literasi bahasa Inggris, disajikan dua teks, ada teks 1 dan teks 2. Nah, namun pertanyaannya nanti berkaitan dengan teks yang pertama itu dan teks yang kedua ya. Jadi kita diberikan teks pertama dan teks yang kedua, kemudian pertanyaannya berkaitan dengan teks yang pertama dan yang teks yang kedua ya adik-adik. Nah baiklah, jadi kita mulai dari teks yang pertama, kita bisa lihat pada slide. Nah di teks yang pertama ini ada 4 paragraf adik-adik. Ini di sini ada 2 paragraf. Kemudian di slide berikutnya itu ada 2 paragraf juga. Jadi jumlahnya adalah 4 paragraf. Nah, kemudian kita bisa lihat juga di teks yang kedua ini ya. Nah, di teks yang kedua berapa paragraf, Kak? Coba kita lihat. Di teks yang kedua juga ini berjumlah 4 paragraf ya. Nah, di slide ini ada 2 paragraf. Kemudian di slide berikutnya juga ada 2 paragraf. Jadi 4 paragraf. Nah, kemudian ada mungkin yang mengatakan, Kak, teksnya lumayan panjang ya. Bagaimana caranya untuk kita menjawab soal literasi bahasa Inggris dalam waktu yang singkat, tapi jawabannya bisa benar. Oke. Nah, jadi pertama-tama yang selalu diingatkan pada setiap pertemuan bahwa tidak semuanya berada di dalam atau yang tertulis di dalam teks itu ditanyakan pada soalnya ya adik-adik. Jadi ingat rules yang pertama, selain yang pertama adalah penguasaan kosakata diperbanyak. Kemudian yang kedua adalah baca dulu soalnya, baru baca teksnya ya. Jadi kita coba lihat dulu soalnya. Apa sih yang dipertanyakan atau apa yang ditanyakan pada soalnya? Nah, kita lihat pada question 1. Ya, pertanyaan yang pertama kita perhatikan adik-adik. What is the main idea of text 1? Oh, jadi coba ini pastinya adik-adik familiar ya dengan bentuk soal seperti ini. Coba kita perhatikan. What is the main idea of text 1? Jadi yang ditanyakan adalah apa main idenya? Apa ide pokok dari teks yang pertama ini? Oke, kalau melihat pertanyaannya berarti kita ketahui bahwa yang ditanyakan adalah ide pokoknya teks yang pertama saja. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini, kita hanya perlu membaca teks yang pertama ya adik-adik. Oke, itu pun tadi kita melihat bahwa ada 4 paragraf. Nah, oke, jadi gimana caranya Kak untuk mengetahui ide pokok dari bacaan itu, dari 4 paragraf itu dalam waktu yang singkat tapi tepat jawabannya. Nah, oke, coba kita mulai dari teks yang pertama tadi ya. Nah, di teks yang pertama ini bagaimana caranya menjawab ide pokoknya? Kita lakukan adik-adik yang namanya teknik skimming gitu. Ya, teknik skimming namanya. Apa itu teknik skimming, Kak? Nah, teknik skimming itu baca kalimat awal dan akhir dari setiap paragraf. Namun, misalnya
karena terkendala oleh waktu yang singkat, adik-adik minimal untuk membaca kalimat awal dari masing-masing paragrafnya. Seperti itu ya. Jadi idealnya, idealnya kita baca kalimat awal dan kalimat akhir dari setiap paragraf. Namun, jika kita terkendala oleh waktu yang sedikit, minimal adik-adik itu membaca kalimat awalnya dari setiap paragrafnya. Kenapa, Kak? Karena kalimat awal dari setiap paragraf itu adalah biasanya memuat ide pokok dari paragraf ya. Jadi ide pokok dari paragraf itu kita bisa mengambil kesimpulan ide pokok secara keseluruhan daripada isi teksnya. Seperti itu ya adik-adik. Oke, sekarang kita mulai dari opsi atau kita mulai dari paragraf yang pertama. Kita coba lihat ya, paragraf yang pertama. Americans. Oke, kata Americans ini berarti adalah bukan negaranya, adik-adik ya, tapi warga negara. Nah, warga negara Amerika, gitu ya. Nah, jadi bukan negara Amerikanya, tapi warganya nih. Warga negara Amerika ya, having fewer babies. Oke, memiliki fewer. Nah, few ini berarti artinya apa? Bisa kita artikan sedikit ya. Nah, jika ditambahkan er pada kata adjektif, nah itu berarti berubah menjadi comparative degree ya. Berarti jadinya di sini apa adik-adik? Lebih sedikit. Jadi ketika adjektif yang ditambahkan er, contoh lain misalnya smart ya. Oke. Pintar ya kan atau cerdas. Ini kan kata sifat ya adik-adik ya. Ini pintar ya. Nah, oke. Jika ditambahkan er pada adjektif, menjadilah ini comparative degree ya pada adjektif. Maka jika adjektif ditambahkan er, diartikan er-nya ini adalah lebih ya adik-adik. Berarti ini jadinya lebih pintar. Seperti itu. Nah, sama seperti tadi yang di atas ini ya pada teks. Few itu artinya sedikit. Jika ditambahkan er berarti artinya lebih. Nah, jadi kalau digabung semuanya, adik-adik berarti fewer itu berarti lebih sedikit. Oke. Orang-orang Amerika are having fewer babies. Memiliki lebih sedikit babies. Bayi. Oke, bayi atau anak. Jadi inti dari paragraf yang pertama membahas tentang katanya warga negara Amerika itu memiliki lebih sedikit bayi atau lebih sedikit anak gitu loh ya. Oke, sekarang kita coba lihat pada paragraf yang kedua. Nah, kalimat awalnya lagi. Coba perhatikan kalimat awalnya adik-adik. About a quarter. Nah, ini about, kata about ini selain bisa diartikan apa? Nah, biasanya itu about, biasanya diartikan tentang ya. Nah, biasanya. Tapi, kalau about itu ada berkaitan dengan jumlah, ya, berarti kita artikan about ini artinya apa adik-adik? Sekitar. Oke? Jadi ketika kita melihat kata about itu berkaitan dengan jumlah. Nah, quarter itu apa, Kak? Quarter itu seperempat. Nah, quarter ya. Jadi kita lihat di sini ada jumlah atau ada angka ya, adik-adik. Berarti about di sini kita artikan sebagai sekitar. Nah, sekitar seperempat of the respondents dari respondents itu who had children yang mempunyai anak. Oke. Kemudian or plan atau berencana to say atau berencana apa ini Kak? Berencana untuk mempunyai anak mengatakan they had fewer or expected to have fewer than they wanted. Oke, katanya ya orang-orang yang memiliki anak atau berencana memiliki anak itu mereka memiliki ini tadi lebih sedikit ya, lebih sedikit. Nah, or expected. Expect itu berasal dari kata expectation ya, berarti
harapan atau berharap untuk memiliki viewer. Nah, lebih sedikit juga anak daripada yang mereka inginkan. Oke, berarti intinya apa? Di sini mengatakan kalau orang warga negara Amerika itu memiliki lebih sedikit jumlah anaknya ya. Kemudian di sini juga mengatakan sekitar 1/4 itu orang yang memiliki anak dan berencana memiliki anak itu ingin memiliki anak yang lebih sedikit gitu. Oke, itu ya. Berarti dari membaca kalimat awal sama kalimat awalnya paragraf pertama dan paragraf kedua kita bisa mengetahui oh ternyata warga negara Amerika itu ingin memiliki lebih sedikit jumlah anak ya adik-adik. Nah sekarang kita coba perhatikan pada paragraf yang ketiga lagi. Nah paragraf yang ketiga, kalimat awalnya lagi paragraf yang ketiga ya. Coba kita lihat. Oke. One of the biggest factor is personal. Jadi salah satu dari big. Nah, big ini apa artinya big? Besar ya. Big itu besar. Jika kata sifat ditambahkan ist, nah kalau ditambahkan ir berarti artinya lebih, ada penambahan kata lebih. Jika kata adjektif itu ditambahkan kata ist, berarti ada penambahan kata paling ya, berarti ini paling besar, gitu kan? Nah, gitu adik-adik. Jadi jika kata sifat itu big ya, adjektif itu big ditambahkan ist, maka terjadi penambahan kata namanya paling besar ya, namanya superlatif degree. Oke, jadi salah satu faktor yang paling besar atau yang terbesar adalah personal. Faktor pribadi, nah personal ya, faktor pribadi. Which is having no desire, yang mana memilih tidak ingin. Nah desire itu apa Kak? Desire itu artinya ingin. Tidak ingin memiliki anak ya. Nah, and wanting more leisure time, dan menginginkan ini ya, wanting more leisure. Leisure itu senang ya, waktu yang menyenangkan atau waktu yang santai gitu ya. Leisure itu santai. Jadi kalau kita lihat di awal paragraf ketiga kita bisa mengetahui ternyata faktornya karena faktor personal. Karena ya salah satunya more leisure time, ingin waktu santai yang lebih. Oke ya. Kemudian kita coba lihat di paragraf yang keempat, awal paragrafnya lagi. Berarti dari kata financial sampai ideal. Oke, financial concerns. Nah, jadi masalah ya apalagi faktornya? Masalah finansial atau financial concerns. Also let people juga membuat orang itu ingin memiliki fewer lagi, lebih sedikit anak than what they consider to be ideal, daripada apa yang mereka perkirakan untuk menjadi ideal. Oke. Seperti itu ya. Jadi setelah kita membaca kalimat awal masing-masing paragraf, coba adik-adik menyimpulkan apa kira-kira yang menjadi ide pokok pada teks 1 ini. Oke. Nah, coba kita lihat pada opsi ya. Kita lihat opsinya. Oke, teks. Nah, coba kita perhatikan pada opsi. Apakah A? Ya. A, Americans, orang-orang atau warga negara Amerika itu do not have enough money. Orang Amerika itu katanya tidak memiliki enough. Enough itu artinya apa adik-adik? Artinya cukup ya. Cukup money, cukup uang, time, waktu, and ability to support more children. Dan kemampuan, jadi katanya tidak cukup uang, tidak punya cukup waktu, dan tidak punya cukup kemampuan untuk mendukung anak mereka. Apakah seperti itu tadi yang kita baca? Oke, yang tadi katanya karena faktor finansial dan juga apa tadi? Ingin untuk punya waktu leisure, more leisure time, waktu yang santai. Tapi alasannya tadi bukan karena untuk mensupport anaknya, bukan kekurangan uang untuk mensupport anaknya, tapi lebih kepada tidak ingin untuk memiliki anak atau memiliki lebih sedikit anak. Jadi bukan untuk mensupport. Nah, kata supportnya di sini. Jadi ini
Opsi A bisa membuat kita terkecoh, tapi yang membuat ini kurang tepat adik-adik adalah kata supportnya. Jadi bukan untuk mensupport ya. Nah, oke, kemudian B. Coba kita lihat bagian B. People are having fewer children. Nah, orang-orang having fewer children, memiliki lebih sedikit anak because humans have become less fertile. Oke, katanya karena manusia itu menjadi less itu kan artinya apa? Adik-adik kurang ya, kurang. Kemudian fertile itu apa? Fertile itu artinya subur. Nah, over the past century. Apakah karena manusia itu menjadi kurang subur? Tadi yang kita baca pada awal paragraf awal kalimat dari masing-masing paragrafnya. Tidak ada ya pembahasan seperti itu ya adik-adik ya. Berarti ini tidak tepat. Oke, sekarang coba kita perhatikan opsi C. The government itu apa artinya? Pemerintah. Ya, jadi government ini artinya pemerintah ya. Pemerintah can do various things. Bisa melakukan various. Various ini adik-adik itu artinya beragam ya. Nah, sama saja dengan variasi. Oke, beragam things, beragam hal to increase, untuk meningkatkan country's population, populasi negara. Nah, as giving parents money, such as giving parents money, seperti memberikan orang tua uang gitu. Apakah ada seperti itu katanya usaha pemerintah tadi untuk meningkatkan? Nah, tadi lebih kepada alasan-alasannya saja kenapa ingin memiliki jumlah anak yang sedikit. Tapi tidak ada tadi dibahas tentang bagaimana usaha atau upaya pemerintah untuk menaikkan populasi. Enggak ya? Jadi ini juga tidak tepat. Oke, sekarang coba kita lihat opsi D. Americans are more reluctant. Oke, orang-orang atau warga negara Amerika ini more reluctant, lebih apa adik-adik? Lebih enggan ya. Nah, lebih enggan to have children, untuk memiliki anak because of economic. Oke, karena ekonomik ya tadi ada ya dibahas di awal paragraf keempat, karena financial concerns, nah itu sama dengan faktor ekonomi adik-adik. Apalagi sosial ya. And personal reasons. Oke, personal reasons tadi ada dibahas di mana? Di awal paragraf yang ketiga. Katanya ingin more leisure time. Ingin waktu yang santai lebih. Oke, kalau seperti itu berarti ini bisa ya adik-adik ya. Oke, kita keep dulu nih. Kemudian kalau women are often blame. Oh, katanya perempuan itu sering disalahkan. Nah, blame itu ya. Blame itu artinya apa? Disalahkan. Disalahkan for decreased birth rate. Karena apa? Karena berkurang ya. Jadi kalau increase tadi meningkat, kalau decrease adik-adik artinya berkurang atau menurun bisa juga. Birth rate, angka kelahiran, karena menurunnya angka kelahiran because they have become too independent, karena mereka telah menjadi terlalu mandiri. Nah, apakah tadi ada ya di antara 4 kalimat awal yang kita baca pada awal-awal setiap paragraf, apakah ada membahas tentang karena perempuan itu terlalu independen, makanya salah satu alasannya untuk memiliki lebih sedikit anak. Oke. Tidak ya adik-adik ya. Oke, kalau seperti itu kita bisa mengetahui kalau di antara opsi A, B, C, D, E, opsi D yang paling memenuhi dari ide pokok pada bacaan atau teks yang pertama ya. Jadi jawaban untuk teks yang pertama ini, ide pokok teks yang pertama adalah opsi D. Seperti itu ya adik-adik. Jadi gitu deh. Ketika kita menjawab pertanyaan main idea pada teks, seminimal mungkin adik-adik baca dan pahami ide pokok dari setiap paragraf dengan cara membaca kalimat awal dari setiap paragrafnya. Kemudian kalian pahami apa ya sebenarnya secara keseluruhan yang dibahas pada paragraf atau teks tersebut. Oke. Baiklah, sekarang kita
melangkah ke pertanyaan yang kedua. Saya harap ini dapat dipahami ya adik-adik ya, bagaimana cara menjawab main idea. Nah sekarang pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua. According to text 1 ya, salah satu atau menurut text 1, menurut atau berdasarkan teks yang pertama. Oh, berarti untuk menjawab pertanyaan yang kedua, teks yang pertama lagi yang ditanyakan ya. What is one reason people say not for not having children? Oke. Apa salah satu alasan orang-orang itu mengatakan not having children, untuk tidak memiliki anak? Nah, tadi kita telah membaca ya ide pokok pada setiap paragraf itu, dan kita bisa mengetahui beberapa alasan daripada kenapa orang-orang itu tidak ingin atau ingin memiliki sedikit anak saja ya. Nah, coba kita perhatikan pada opsi. Oke, kita perhatikan pada opsi A. They want to enjoy their lives without additional burden. Oke, mereka ingin untuk menikmati their lives, hidup mereka tanpa additional burden. Ya, without itu apa artinya? Tanpa ya, tanpa. Nah, additional burden. Oke, additional itu berasal dari kata apa? Add ya. Add itu tambah. Nah, sedangkan additional itu berarti tambahan, berarti adik-adik. Jadi ini additional itu apa? Tambahan. Sedangkan burden itu apa, Kak? Oke. Sedangkan burden itu artinya beban, ya. Oke, ini beban. Nah, jadi arti dari opsi A adalah mereka ingin untuk menikmati hidup mereka tanpa beban tambahan. Iya. Ini bisa termasuk ya adik-adik ya. Beban tambahan seperti apa? Karena mereka itu ya tadi alasan yang pertama katanya dia mau itu alasan personal. Karena ingin lebih banyak waktu bersantai ya. Berarti dia tidak ingin ada beban tambahan. Kemudian yang kedua masalah finansial ya. Jadi finansial itu juga alasan yang disebutkan pada teks 1. Nah itu bisa termasuk ke dalam additional burden. Karena ingin hidup tanpa beban tambahan. Seperti itu ya adik-adik. Oke. Sekarang kita melihat pada opsi B. They can simply adopt babies when they need one. Oke. Bagaimana ini opsi B? Jadi ini bisa ya tadi ya. Ini bisa termasuk, kita keep dulu. Opsi B, mereka bisa simply. Ini berasal dari kata simple. Apa itu simple? Mudah ya. Jadi kalau simply berarti dengan mudah. Nah, mereka bisa dengan mudah adopt babies. Oke, adopt itu berarti mengadopsi. Mengadopsi bayi when they need one. Ketika mereka butuh. Apakah tadi ada alasan-alasan seperti itu adik-adik yang kita baca berdasarkan teks? Nah, ini tadi tidak ada ya, kita baca ya. Oke, berarti ini juga kurang tepat karena tidak ada tadi membahas tentang alasan adopsi. Nah, C. Government itu pemerintah does not give the money. Karena katanya alasannya tidak mau memiliki anak atau hanya ingin memiliki anak sedikit saja jumlahnya. Karena apa? Karena government-nya, karena pemerintah katanya tidak memberikan mereka uang. Apakah ada tadi alasan seperti itu adik-adik? Oke, ini tidak ada juga ya alasan seperti itu ya. Oke, berarti ini juga kurang tepat adik-adik. Nah, sekarang lagi kita lihat pada opsi D. Opsi D. Their parents do not support them to have kids. Karena orang tua mereka itu tidak support. Nah, tidak mendukung mereka untuk memiliki anak. Apakah tadi ada yang disebutkan mengenai tentang orang tua tidak mensupport mereka untuk memiliki anak? Oke, ini juga tidak ada disebutkan. Berarti ini juga tidak tepat alasannya ya, berdasarkan teks 1. Nah, sekarang bagian E. They want more money to support themselves in their old age. Mereka itu katanya ingin uang yang lebih untuk mendukung diri mereka ya in their old age.
pada usia tua. Oh, katanya karena mereka kenapa tidak ingin memiliki anak atau hanya memiliki anak sedikit saja jumlahnya? Karena katanya mereka ingin uangnya itu untuk mendukung kehidupan mereka pada saat mereka tua. Apakah ada seperti itu tadi alasannya adik-adik? Oke, tidak ada ya. Nah, jadi di antara opsi A, B, C, D, dan E, jika kita ditanya apa alasannya, orang-orang itu mengatakan tidak ingin memiliki anak, alasan yang berdasarkan teks 1 ya, alasan yang bisa kita lihat adalah opsi A. Karena mereka itu ingin hidup tanpa additional burden, tanpa beban tambahan, mau menikmati, karena mereka mau menikmati waktu luang, menikmati waktu santai, dan juga terkait dengan faktor finansial ya. Jadi sama dengan additional burden atau tidak ingin hidup dengan beban tambahan. Nah, maka dari jawaban yang diantara yang benar, yang diantara jawaban ini atau opsi ini, yang benar itu adalah opsi alfa, ya. Oke. Nah, ini pertanyaan jenis apa namanya, adik-adik? Ini namanya terkait dengan pertanyaan jenis detail information, ya. Nah, berdasarkan jenis-jenis teks, jenis-jenis soal yang kita pelajari ini termasuk ke dalam detail information. Mencari informasi yang rinci. Apa itu informasi rincinya, Kak? Karena mencari alasan tidak ingin memiliki anak itu kan informasinya rinci ya. Kenapa alasannya? Seperti itu. Nah, jadi inilah pembahasan untuk menjawab pertanyaan yang kedua ya, gitu. Saya harap pertanyaan yang kedua ini juga dapat dipahami dengan baik ya adik-adik ya. Oke. Sekarang kita melangkah kepada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. The expression have more agency over. Oke. Ekspresi have more agency over. Ini ya, yang telah di bold dan digarisbawahi. In text 1 paragraph 2 is closest in meaning to. Oke. Jadi ekspresi have more agency over. Oke. Ketika kita melihat, berarti kita harus mengertikan dulu, kita harus tahu dulu ini. Apa arti dari kata atau ekspresi yang di bold ini dan digarisbawahi ini adik-adik. Oke. Memiliki lebih banyak agensi. Nah, jadi ini memiliki lebih banyak agensi. Agensi ini bisa kita artikan sebagai, ini agensi dulu ya, agensi. Kita juga bisa artikan sebagai upaya ya. Bisa juga diartikan sebagai upaya atau usaha. Nah, kayak gitu ya. Nah, over atas. Jadi kalau kita mau artikan secara ekspresi ini berarti have more agency over, artinya memiliki lebih banyak upaya ya saya atau usaha. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Closest in meaning to. Nah, ini adik-adik pertanyaan ketiga ini berkaitan dengan, ini pasti tahu semua. Ketika kita melihat ada pertanyaan yang menanyakan tentang closest in meaning to, berarti yang ditanyakan itu apa? Pastinya closest itu apa? Close ini adalah dekat. Coba ingat tadi yang superlatif ya. Jika adjektif tadi ya, ini kan dekat ya. Nah, bisa juga ini kalau adjektif artinya dekat. Ini adjektif. Oke. Jika ditambahkan est pada adjektif, kita harus ingat tadi, berarti ada penambahan apa? Penambahan paling ya. Ini paling dekat. Nah, gitu. Ini adalah paling dekat. Jadi kalau kita ditanya closest berarti paling dekat. Paling dekat apa, Kak? Paling dekat in meaning. Nah, berarti paling dekat maknanya. Paling dekat maknanya dengan karena ini berarti menanyakan tentang paling dekat maknanya dengan ekspresi ini adalah apa ya? Nah, berarti menanyakan tentang apa adik-adik? Berarti jenis yang ketiga ini disebut dengan jenis soal sinonim karena menanyakan makna yang paling mendekati dengan kata have more agency over ya. Oke. Lalu bagaimana caranya?
kalau kita jawab pertanyaan seperti ini. Nah, ketika kita melihat pertanyaan seperti ini, sinonim ya, kita coba perhatikan baik-baik. Bisa kita kembali kepada kalimat yang ada tertulis have more agency over ya. Karena kita harus mengingat bahwa sinonim itu ada dua bentuknya adik-adik. Pertama, sinonim makna secara literal atau makna secara benar-benar artinya secara kalau dicari di kamus itu artinya apa. Nah itu namanya makna secara literal. Ada juga namanya makna secara kontekstual ya, sinonim. Tapi yang dicari itu adalah makna secara konteks kalimatnya. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi ketika kita melihat pertanyaan seperti pertanyaan yang ketiga, pertanyaannya menanyakan makna yang paling mendekati dengan ekspresi di atas atau ekspresi yang telah default itu, ada baiknya kita lihat dulu kalimatnya ya, kalimat yang ada tertulis have more agency over di dalam satu kalimat secara utuh. Biar kita mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan ekspresi ini, oke? Di mana tadi di teks 1 paragraf 2. Nah, sekarang coba kita lihat dulu. Nah, berdasarkan teks 1 paragraf 2 ya, teks 1 paragraf 2. Kita coba kembali ke teks 1 paragraf yang kedua. Oke. Teks 1 paragraf yang kedua. Nah, ini adik-adik. Ini ya. Oke. Ini. Berarti kita lihat kalimatnya itu atau kita baca kalimatnya itu secara utuh. Berarti dari kata women sampai kata choice. Ya. Jadi berarti dari kata women sampai kata choice. Nah, kita baca di situ. Biar kita mengetahui apa ya maknanya ini secara kontekstualnya itu apa. Pertama, women have more agency over. Jadi perempuan katanya itu memegang lebih banyak apa? Agency. Nah, ingat tadi agency itu artinya bisa berarti pertama agensi, bisa berarti upaya, ya ini yang harus adik-adik tahu. Bisa juga itu agensi itu berarti usaha, bisa juga berarti kontrol atau kendali, itu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi perempuan katanya memiliki lebih banyak, bisa diartikan lebih banyak upaya, bisa juga diartikan lebih banyak usaha, bisa juga diartikan lebih banyak kontrol. Nah, atas their lives, atas kehidupan mereka. And many feel that motherhood has become more of a choice. Nah, katanya banyak juga yang merasa bahwa menjadi ibu atau motherhood become more of a choice. Menjadi lebih kepada sebuah pilihan. Gitu ya. Jadi coba kita ulang satu kali lagi. Pada kalimatnya, perempuan memiliki lebih banyak usaha atau kontrol atas kehidupan mereka. Dan banyak juga yang mengatakan atau merasakan bahwa menjadi ibu itu katanya hanyalah sebuah pilihan. Oke. Jadi di sini kita bisa maknai lebih banyak usaha berarti lebih banyak kontrol atau lebih banyak upaya. Nah sekarang kita lihat yang manakah opsi yang paling mendekati dengan kata have more agency over berdasarkan teks 1 ini. Kita lihat, adik-adik ya, perhatikan. Nah, oke, kita lihat. Apakah A, acquire more establishment? Acquire itu artinya apa? Memiliki. Nah ini sama ya. Jadi acquire itu juga artinya memiliki. Oke, memiliki. Memiliki apa? More establishment. Oke. Nah. Oh iya. Dari kata ininya dulu kita bisa memiliki atau kita bisa mengeliminasi jawaban adik-adik. Coba ya. Have itu apa artinya? Kak, memiliki. Nah ini sebenarnya kita bisa pakai trik
Mengeliminasi jawaban. Nah, coba kita lihat. Memiliki ya. Jadi kita harus pastikan kalau pada di bagian ini adalah artinya memiliki. Nah, coba. Ini acquire artinya memiliki. Own juga artinya memiliki adik-adik. Possess itu juga artinya memiliki ya. Jadi possess. Kenapa misalnya orang itu merasa posesif ya, posesif terhadap sesuatu misalnya, barangnya misalnya atau apa, ya karena mereka itu merasa memiliki. Jadi possess itu dalam bahasa Indonesianya juga artinya apa adik-adik? Memiliki gitu. Nah keep itu bukan memiliki ya, tapi mempertahankan. Keep ya, keep itu mempertahankan. Berarti dari kata ini saja kita bisa mengetahui kalau oh ini berarti ini kurang tepat dengan maknanya ya. Kemudian hold ini apa artinya adik-adik? Memegang ya kan? Atau mengendalikan. Berarti ini juga kurang tepat. Nah, jadi secara kita menyamakan saja oh have ini memiliki, dicari di sini persamaannya yang mana ya yang sama artinya memiliki, kita sudah bisa mengeliminasi dua opsi jawaban ya. Opsi D sama opsi E, berarti ini adalah tidak tepat ini opsi D atau E. Nah, sekarang kita tinggal melihat apakah A, B atau C. Nah, sekarang coba kita lihat. Memiliki more establishment, memiliki lebih apa? Establishment itu artinya tempat usaha. Apakah tempat usaha tadi yang dimaksud dengan agensi adik-adik? Agensi tadi upaya atau kontrol. Ya. Jadi kalau tempat usaha, berarti ini kurang tepat juga ya adik-adik. Nah, sekarang own more enterprises, memiliki lebih. Enterprises itu apa Kak? Enterprise itu artinya perusahaan. Oke. Apakah memiliki banyak perusahaan yang dimaksud tadi? Bukan ya? Oke. Nah, coba opsi C, memiliki more control. Nah, jadi agensi tadi itu bisa bersinonim dengan kata kontrol ya. Jadi opsi yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan yang ketiga adalah opsi C, gitu ya. Nah, jadi seperti itu tadi triknya adik-adik. Jadi pertama kalian bisa menyamakan dulu, ini have ini sama enggak ya maknanya dengan yang bagian awal sini? Kalau tidak sama kita bisa eliminasi opsi dari situ. Lalu kita tinggal menyesuaikan di antara opsi yang tersisa. Yang mana yang paling tepat berkaitan dengan ini. Oh, agensi itu kontrol berarti lebih kepada berarti opsi yang tepat adalah opsi C. Gitu. Baik ya. Itu adalah pertanyaan nomor 3. Nah, sinonim. Oke. Sekarang kita beralih ke pertanyaan yang keempat. Oke, pertanyaan yang keempat. Nah, pertanyaan yang keempat ini kita bisa melihat. Dari soalnya kita mengetahui kalau yang ditanyakan ini adalah kira-kira soal jenis apa ya? Adik-adik berdasarkan yang adik-adik pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kira-kira kalau kita melihat soal jenis ini, kira-kira apa ya jenis soalnya ya? Nah, coba kita baca dulu soalnya. Which ini salah satu kosakata yang selalu muncul dalam soal literasi bahasa Inggris dan sangat-sangat saya sarankan untuk adik-adik tahu maknanya ya. Jadi which itu apa? Adik-adik yang manakah? Ya, oke. Yang manakah? Following, ya kalau dicari artinya di kamus pasti artinya apa? Mengikuti, following ya. Tapi kalau adik-adik melihat kata following dalam soal literasi bahasa Inggris, berarti following itu artinya berikut ini, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau digabung ya adik-adik, which of the following berarti yang manakah berikut ini? Berikut ini apa Kak? Best restage. Oke. Restage itu apa adik-adik? Nah, pernyataan ulang berarti yang menyatakan ulang. Kalau digabung ya adik-adik ya, restage sentence berarti kalimat yang menyatakan ulang. Jadi kalau adik-adik melihat kata restage-nya itu berarti menyatakan ulang. Nah,
Ketika kita melihat pertanyaan keempat ini, kita itu bisa mengambil keywords pada soalnya adalah restage. Oke, berarti yang ditanya di sini nanti jenis soalnya itu adalah apa? Namanya jenis soalnya itu restatement atau pernyataan ulang. Berarti di sini nanti ada opsi pilihan jawaban sebagai apa ya, kalimat menyatakan ulang yang paling benar berdasarkan kalimat. Nah, kalimatnya mana? Kalimatnya ini adik-adik ya, dari kata would sampai kata bills. Oke, coba kita baca. Yang manakah berikut ini kalimat yang menyatakan ulang terbaik ya, the bestnya ya. Would you have a baby? Maukah kamu memiliki bayi atau anak ya? Jadi would you have a baby? Maukah kamu, ini kalimatnya, maukah kamu memiliki bayi atau anak atau or add more children atau menambahkan atau menambah lebih jumlah anaknya to your family pada keluarga Anda? Nah, if the government, jika pemerintah offers. Oke. Offers ini apakah? Offers ini artinya menawarkan ya. Menawarkan apa? Menawarkan to help you cover the bills. Membantu Anda atau menawarkan untuk membantu Anda cover the bills. Artinya menutupi tagihan. Nah, kalau diartikan secara harfiah begitu ya, menutupi tagihan. Tapi diartikan di sini sebagai membantu untuk mengatasi biaya. Mengatasi biaya hidupnya, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, apa kalimatnya? Maukah kamu untuk memiliki bayi atau menambah jumlah anak ke keluarga kamu jika pemerintah itu menawarkan membantu untuk mengatasi biayanya? Nah, oke. Nah, sekarang pilihlah, karena ini pertanyaannya berkaitan dengan restage. Nah, saran saya ini tidak perlu kita baca teksnya kembali ya, tidak seperti soal-soal sebelum-sebelumnya tadi yang kita bahas. Tapi kita ngapain adik-adik? Kita baca kalimat yang mau di restage itu, mau dinyatakan ulang. Caranya seperti apa, Kak? Baca atau pahami baik-baik apa kalimat yang tadi dituliskan itu. Kemudian setelah itu kita pilih opsi yang paling mendekati atau yang sama maknanya ya, sama maknanya dengan kalimat yang tadi ini yang mau di restage. Ada mungkin juga bertanya biasanya siswa, Kak, tapi tulisannya berbeda Kak dengan opsi. Ingat ya, meskipun tulisannya berbeda sama opsi, tapi kalau opsi itu memiliki makna yang sama dengan kalimat yang dinyatakan ulang tadi, yang mau dinyatakan ulang itu, berarti itulah jawaban yang tepat. Jadi kita bukan mencari di kalimat, di soal restatement ini kita tidak mencari yang mana tulisan yang atau opsi yang paling sama tulisannya. Bukan ya, tapi yang kita cari adalah yang paling sama maknanya dengan kalimat yang mau dinyatakan ulang itu meskipun tulisannya itu berbeda. Yang penting tadi ingat garis bawahnya apa? Yang paling sama maknanya dengan kalimat yang mau digarisbawahi. Sekarang coba kita perhatikan opsi A ya. Would you add more kids? Maukah Anda untuk menambahkan more kids, anak ya, to your family, kepada dalam keluarga Anda atau kepada keluarga Anda if the state charge child care bills, jika negara itu, ya state ini adik-adik adalah negara ya. Oke. Ini negara. Jika negara, ini salah. State itu adalah negara. Jika negara itu charges, membebani. Nah, membebani child care. Child care itu perawatan anak. Ya. Oke. Jadi child itu anak, care itu perawatan. Sama seperti misalnya skin care ya. Berarti apa? Skin, kulit, care, perawatan. Jadi kalau digabung skin care, perawatan kulit. Sama seperti ini adik-adik. Jadi child itu anak, care itu perawatan. Jadi kalau digabung child care, perawatan anak. Nah, bills berarti tagihan atau biaya. Maukah Anda untuk memiliki jumlah anak yang lebih jika negara itu membebani biaya perawatan anak? Oh, ini salah ya. Kenapa bisa
di sini katanya ingin membantu. Nah, membantu ini malah membebani. Ini paling salah ini berarti opsi A ya. Nah, B. Maukah Anda untuk memiliki anak yang lebih jika negara itu menyediakan financial assistance? Nah, negara itu menyediakan financial assistance, menyediakan bantuan. Jadi assistance itu apa artinya? Bantuan. Menyediakan bantuan finansial atau sama kan dengan biaya ya. Nah, ini bisa ya menawarkan untuk membantu cover the bills, mengatasi biayanya. Nah, ini berarti sama dengan menyediakan bantuan finansial, berarti bisa. C. Maukah Anda untuk memiliki jumlah anak yang lebih jika mungkin? Oke, tidak ada seperti itu tadi kalimatnya. Kalau B. D. Maukah Anda untuk mengadopsi anak jika pemerintah membayar adopsi? Ini tadi, tidak ada tadi membahas tentang adopsi-adopsi pada kalimatnya ya. Oke, ini tidak juga. E. Maukah Anda untuk memiliki bayi lagi? If the government offers an easy children. Jika pemerintah itu menawarkan perawatan anak yang mudah, ingat. Yang ditawarkan adalah cover the bills. Tadi berdasarkan kalimat, bukan menawarkan easy childcare, bukan menawarkan perawatan anaknya itu mudah, kan ya adik-adik. Jadi berdasarkan daripada opsi ini, yang mana yang paling best restage, yang paling menyatakan ulang terbaik berdasarkan kalimat dengan makna yang sama adalah opsi Bravo. Ya, oke. Baik adik-adik ya, saya harap adik-adik bisa memahami materi yang kita bahas pada pagi hari ini dan saya harap semuanya bisa lebih lancar lagi dalam menjawab soal, apalagi literasi bahasa Inggris. Dan semangat untuk persiapan ujian SNBT-nya nanti. Baik, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.